Jadi kalaupun misalnya si FWB atau Friends with Benefits ini berujung seks, menurut Thalita bukan dihalalkan, tapi ya udah kalau emang mau ngejalanin jalin aja. Dan ini kamu cerita ke mama nggak? Cerita. Apa respon mama? Yang penting tahu jaga kesehatan bagian intimnya aja, sama ya jangan sampai bunting gitu. Hai Sobat Vidivisi, ketemu lagi dengan aku Indi Bares, dimana lagi kalau bukan di Perempuan Punya Cerita. Punya cerita berarti punya teman, punya sofa yang bisa duduk enak, supaya ngobrolnya enak. Tapi kali ini akan lebih enak kalau aku mau kenalin teman baru di sini. Wah, langsung ada lonceng. Namanya Thalita, dan mungkin buat semua teman-teman barangkali atau Sobat Vidivisi udah pernah tahu nama Thalita. Karena kalau lihat dari wajahnya, tada! Nah, buat yang suka ngulik-ngulik YouTube, nah pasti, oh ini Thalita gue demen banget nih. Yang sensor-sensor udah gak di unsensor sama Thalita. Oke, apa kabar Thalita? Baik Kak, aku tante, ibu, bunda, Kak. Yang penting jangan panggil aku Oma. Kak ya? Panggil Kak boleh, Kakak tuh kayaknya lebih Oke, lebih gitu, gimana ya. Makin menarik tampilanmu, makin asik, dan sejujurnya seneng banget ketemu Thalita karena biasa kalau di YouTube kan gue cuman oh ya lihat, oh ini agak shock sebagai mamah-mamah kayak aduh ini anak. Emang Kakak nonton? Nonton dong, gila lo, gue punya anak segede lo, gila masa gue gak tau. Bagus banget, makasih ya. Iya kan, apa yang dijadiin obrolan Thalita tuh tampaknya kayak udah terjadi yang sangat common di mana-mana gitu. Terus sekarang Thalita ada di sebelah aku, terus aku lihat dari atas saya bawah namanya mamah-mamah yang ngeliatin. Oh, untung lihatnya nggak sini-sini. Enggak dong, ih gila emang gue julid meskipun kadang. Tato seru nih, coba lihat dong. Kasih lihat sama Sobat Vidivisi. Aku tuh dulu pernah banget pengen punya tato loh Thalita. Tapi? Tato alis. Kurang ya? Aku gak berani sama jarum, sorry banget. Nanti aja jarum tumpul mungkin berani ya. Jarum yang gak tajam dong Pak, gila lo. Oke baik. Ini tato macem-macem, ada berapa jumlah tato kamu? Ada 23. Astaga! 23? Usia kamu berapa sekarang? 21, enggak deh, 26. Nah yang benar. Seumuran gue dong. Iya, Dulu. 27 kan Kakak? Iya. Di usia 26 sudah punya 23 tato. Mungkin sebenarnya obrolan kali ini gak cuma mau bahas soal tato, tapi jadi akhirnya sekalian gitu ya. Tato pertama itu di mana? Di punggung, pasti nggak kelihatan dulu. Iya, apa gambarnya atau Dreamcatcher. oh Kelihatan banget anak-anak kayak zaman baru. dulu banget ya, Dreamcatcher yang ada gitu, ada bulu-bulu apa segala macam. Kan sakit kalau ditato. Sebenarnya kalau cewek kan pain tolerance lebih tinggi daripada cowok, jadi kayak biasa aja. Karena cewek kan udah biasa mens kan. Iya, tapi kan beda Kak, kalaupun Iya ditato sih. sama mens sama tato kan beda. Tapi kebanyakan teman-teman aku yang cewek tuh kuat sih tato, kayak biasa aja, mereka kayak cuma gitu doang. Dan kamu pada saat coba pertama juga akhirnya oh ini asik banget gitu kan. Iya. Sukses tato pertama. Sukses, tato pertama. Ada tato gagal nggak? Banyak sih Kak, karena kebetulan aku tuh kalau nato pas lagi mabok. Oke. Jadi Ada mama yang terjadi tuh yang bukannya nggak boleh kalau lagi tato mabok. sebenarnya nggak boleh kan, bleeding. Cuman kan ya gimana ya? Namanya juga Suka. pengen. Iya bener. Harus saat itu juga. Iya bener. Mabok apa sih Kak? Minum? Minum. Oh, nggak ada ya sekarang. Buat Thalita bukan buat gue. Iya, Gila haus loh. deh. Iya. Ke puasa Kak, puasa kan? Oh iya, puasa. Bener. Sorry. Nah jadi tujuan pengen ditato sampai jumlah sekarang 23 dan going to another tattoo lagi barangkali kan. Tujuannya pengen ditato karena memang saat itu lagi semua teman-teman kamu pada ditato atau ada yang pengen kamu ekspresikan di badan kamu? Sebenarnya karena aku suka aja sih ngeliat orang ada tatonya gitu kayak bagus. Iya. Terus kedua juga dulu tuh aku suka self harm. Hah? Nyakitin diri sendiri? Iya. Wih, Jadi sedih gitu dong. enggak dong, ini enggak sedih, ini aku kagum bahwa aku aja kadang kesandung aja aku nangis tapi berhari-hari. Tapi ini nyakitin diri sendiri, kenapa? Karena aku ada BPD, borderline personality disorder. Ada family problem juga mungkin saat itu kamu ngalamin? Iya, jadi nge-release stresnya dengan self harm dulu. Itu sebelum tato nih? Sebelum tato. Sebelum tato, makanya kamu udah berani self harm apalagi tato bisa kamu lewatin ya Kak? Iya. Pas ingat kejadian pertama kali pada saat kamu melakukan self harm sama diri kamu, ngapain?
Kayaknya lebih ke kalau zaman dulu kayak masih zaman kayak cutting gitu masih. Aku juga. Oh ya? Terus kayak kalau aku lebih ke mukulin muka aku sendiri sih dulu. Karena apa sih lihat di film dulu ada kejadian ada momen atau scene seperti itu terus kamu akhirnya mau itu atau memang ada tuntutan dari diri sendiri? Enggak, aku tuh jadi kalau misalkan aku kan BPD itu inability regulating emotions Iya, kan. Jadi kayak kalau aku senang tuh senangnya kebangetan, Iya, sedihnya benar. juga kebangetan juga. Iya. Jadi aku nggak bisa tahu batasnya Dia di mana. munculnya, Jadi aku bisa sampai kejang, tremor kejang kalau nggak aku lepasin, makanya aku lepasin lebih ke mukulin muka aku sendiri. Saat itu orang tua kamu, mama mungkin orang yang terdekat biasa kalau anak. Kenapa, Mama? Gak apa-apa Kak, cuma nanya aja. Kak, jangan gitu dong, Ya, kesannya aku kayak galak banget. Oh enggak, justru aku senang karena kamu tegas ya. Saat kamu melakukan itu, sorry, mungkin gini, kamu melakukan self harm karena apa? Ada kekecewaan? Yang kamu rasakan kamu marah, kamu Marah, kesel? lebih ke marah sih kayaknya, lebih ke marah. Problem intern, Iya, lebih ke pacar atau ke keluarga? lebih ke keluarga awalnya. Unexpected Iya. gitu. Oh, kamu gak bercerita sama mama saat itu? Gak apa-apa kan Karena aku tanya-tanya ya Kak? Oke, nggak oke. apa-apa. Karena kebetulan masalahnya dari situ, jadi apa yang mau diceritain? Oh, jadi sumbernya memang dari Iya. situ. Kekecewaan kamu sama keluarga, Iya. orang tua. Kamu kan besok anak perempuan tuh kan suka deket sama orang Papa, tua ya, ya. sama papa. Biasanya atau orang mungkin perempuan sama- lebih papa ya. Kamu dekat sama siapa saat itu? Dulu lebih ke, kayaknya lebih ke papa deh. Oke, and then? Kayaknya lebih ke papa, cuman karena dua-duanya sama-sama state-nya juga berantakan, jadi kayak aku jauh dari dua-duanya juga. Based on broken home mungkin itu juga yang Iya. bisa dikatakan. Iya. Jadi saat itu, di saat kamu nggak deket dengan siapapun, punya adik dan kakak kan Talita ya? Punya. Oke. Nggak dekat dengan siapapun, jadi pada saat ada kekecewaan itu menimpa kamu melakukannya ke diri sendiri. Sorry Talita, waktu kamu habis melakukan itu ya, entah mukulin atau mungkin menyakiti diri sendiri, yang kamu rasa apa sih selain sakit? Puas, senang? Puas. Karena kalau nyakitin orang gitu kan nggak kerasa sakitnya ya. Kayak kalau di aku kayak ini aku ngomong kayak gini kesannya kayak aku romanticizing banget, tapi maksudnya rasanya Enggak, seperti itu. Iya. Rasanya seperti itu. Tapi mama tahu kamu punya Akhirnya tahu. Setelah? Akhirnya tahu setelah psikiaternya minta untuk bawa mama atau papa. Kayak gitu. Pada saat kamu dibawa ke psikiater itu kamu datang sendiri atau cerita ke mama? Aku datang sendiri. Kenapa nggak ngomong sama mama? Karena disuruhnya sholat. Aku tahu. Oke, Maksudnya aku iya, ngerti. iya. Enggak, aku ngerti. Iya, Kalau iya. ada masalah lah di keturunan aku tahu. Betul. Cuman maksudnya ya kan ada hal-hal eksternal juga, ngerti nggak Betul, sih? Kayak betul. misalkan contohnya clash dari anak sama orang tua. kayak Iya, gitu. iya. Jadi kamu ngerasa tidak puas pada saat mau cerita sama mama, mama memberikan solusinya hanya disuruh sholat. Jadi nggak ada kedekatan secara mentally gitu sama mama gitu ya. Dan akhirnya kamu ke psikiater sendiri. Iya. Jadi kamu nyari info, gue mesti ke psikiater mana gitu. Iya. Terus merasa tertolong nggak saat itu? Sebenarnya sampai sekarang pun aku nggak ngerasa aku stabil karena psikiatris ya. Soalnya kayak sorry to say psikiater di Indonesia nggak tahu, aku belum nemu yang bener atau enggak. Pokoknya aku udah ganti 5 psikiater. Itu mereka cuma kayak ngendorse obat doang gitu loh. Supaya kamu tenang Iya, supaya aku gitu. tenang kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada pendekatan ke kitanya. Oke. Jadi lebih ke psikolog biasanya. Jadi sebenarnya kamu lebih butuh orang buat ngobrol ya sama kamu ya. Dan itu kamu nggak dapetin di keluarga. Iya nggak. Oke, ya sebagai mama ya, aku sangat prihatin dengan situasi seperti itu. Maksudnya mungkin ini nggak cuma dialami sama Talita, tapi sebenarnya kunci dari satu keluarga barangkali ya secara basic, secara standar, ya memang kita tuh harus bisa deket sama anak-anak ya. Karena anak-anak itu ternyata cuma pengen satu, pengen ngobrol, Iya. pengen cerita. Tapi pernah nggak dulu Talita mencoba, gue pengen cerita apa aja gitu. Karena SMP itu kan umur-umur yang lagi so tahu, umur-umur lagi so asik, umur-umur yang lagi seru. Ada nggak momen yang memang pernah terjadi kamu ngobrol sama mama apapun gitu? Sering sih aku nyoba ngobrol, tapi ujung-ujungnya malah jadinya tentang dia gitu loh. Tentang balik lagi ke tentang hidup dia, tentang kebencian dia, tentang apapun kayak ya tadi aku bilang kayak maksudnya dia projecting Iya. her insecurities gitu loh ke anak-anaknya.
Iya, iya. pada saat itu. Pada saat itu. Dan akhirnya mungkin saat kamu di momen itu kamu gak tahu mesti ngapain. Kalau ada kekecewaan kamu menyakiti diri sendiri. Ya lebih ke teman-teman sih, aku pergi ke teman-teman. Terus kalau misalkan kayak udah marah, aku nyakitin diri sendiri. Ya lebih ke teman-teman dulu. Sekarang kan mungkin lebih bisa diterima sama mereka. Kan kalau teman-teman tuh kan kayaknya bisa menerima situasi apapun. As a close friend pasti kan akan mendengarkan, akan merespon, dan yang ditakutin kan ada sebetulnya ada salah jalan yang orang tua nggak bisa tahu itu gitu. Ada momen itu nggak? Salah jalan dari akunya. Ya, either ke drugs atau apapun. Sempat atau kok waktu itu aku sempat lari ke drugs. Makanya aku ganti-ganti psikiater kayak beberapa kali karena aku mikirnya kayak ini kayaknya withdrawal gue aja deh. Aku mikirnya kayak gitu. Terus ternyata emang ada sempat misdiagnose awalnya dibilangnya bipolar. Terus aku ganti lagi psikiater, akhirnya bilang BPD. Terus kayak oh, udah. Dan sampai sekarang masih treatment? Aku udah berhenti ke psychiatrist aku tuh setahun. Karena sudah merasa cukup? Karena emang aku ngerasa kayak, jadi aku berhentiin semua obat-obat aku, kecuali yang kejangnya aku masih ada. Itu bisa disembuhin gak sih? Kayaknya, aku kurang tahu ya, kayaknya sampai sekarang sih aku masih kadang-kadang kejang. Kalau Misalkan aku emosi banget. kita berteman kan ya? Kita sahabat. Sama di sini tiba-tiba step. Enggak dong, jangan. Jadi itu kalau kamu udah over ini sekali-kali ya, dan itu akan muncul. Jadi kamu kemana-mana harus bawa obat? Dulu aku kemana-mana bawa obat, sekarang nggak. Jadi aku udah mulai bisa kayak ngelatih nafas sendiri gitu loh. Oh, jadi kontrol diri sendiri juga. Itu juga Belajar milih-milih respon. Belajar mindfulness. berarti kamu juga sebenarnya di usia kamu yang sudah semakin dewasa, udah mulai bisa belajar ngomong sama diri sendiri, kontrol diri sendiri juga. Dengan perubahan yang udah mulai banyak sama diri seorang Thalita, ada peran mama juga ya nggak, yang akhirnya punya andil sekarang ini? Harusnya ada setahun 2 tahun belakangan ini. Karena 2 tahun belakangan ini mamaku udah mulai bisa diajak ngobrol. Oke. Kayak Bagus dong. turning point-nya tuh di saat kayak biasanya anak laki lebih dekat sama ibu, karena adik aku tuh laki. Iya. Nah awalnya tuh dia selalu mengiyakan mamaku, tapi ada saat dimana dia berontak, dia marah banget, akhirnya di situ udah mulai bisa ngedengerin 3 anaknya. Karena dia lihat mungkin tiga anak sudah merespon Udah satu suara. Udah satu suara. Papa? Kenapa? Papa ada? Papa udah meninggal. Oh, papa meninggal. Jadi makanya sosoknya hanya mama aja nih di saat kamu tumbuh besar itu ya, dan sampai sekarang. Apa yang dilakukan mamamu sampai akhirnya kamu merasa bahwa mama udah punya andil dalam perubahan seorang Thalita sampai sekarang? Sebenarnya sesimpel karena udah mulai bisa ngedengerin anak-anaknya aja sih. Udah mulai bisa kayak saling ngedengerin gitu loh. Oke. Kayak maksudnya dari waktu itu kan aku suka banyak juga saudara-saudaraku yang kayak nyalahin, kayak lu jangan gitu dong, itu kan ibu lo kan surga di telapak kaki ibu, bla bla bla. Gue juga tahu surga di telapak kaki ibu, cuman kan ibu gue manusia ya kebetulan. Iya, gitu. sabar Kak. Iya. Ibu gue manusia bisa salah gitu. Nah tugasnya keluarga itu ya saling balikin ke tracknya itu. Iya. Dan sorry tuh saya nggak selamanya orang tua itu juga selalu benar kok. Malah terkadang orang tua juga perlu dibenerin sama anak-anaknya. Jadi ya paling nggak ada rasa syukur lah dari sisi seorang Thalita sekarang, bahwa malah mama mungkin sekarang nggak ada kata terlambat sih sebenarnya, udah mulai bisa mau dengerin anak-anaknya gitu. Bahkan sekarang aku cerita apa aja sama mama gitu. Senang sekali. Oke, ya. Tetap mau nambah tato? Iya lagi kayaknya. Oke. Mudah-mudahan banyak hal baik buat ke depan hari ya, antara Thalita dan juga mama dan adik kakak ya. Oke, baik. Amin. Nah, terus ada hal yang menarik dari sisi seorang Thalita nih. Sebagai perempuan gitu, mau Thalita usianya masih muda, saya juga pernah muda gitu kan ya. Kita pengen denger ceritanya Thalita. Kamu kan sekarang lagi happening banget nih di salah satu channel YouTube-mu kan ya. Emang iya ya? Iyalah, aku sebagai mama harus tahu supaya menambah pengetahuan aku juga. Nah, kenapa kamu pengen terlibat di situ, di project itu? Kan itu kan membahas hal-hal yang orang tua mungkin bisa shock kali ya lihat itu, tapi kan itu kenyataan yang sebenarnya gitu. Kok kamu mau terlibat di project YouTube itu? Karena aku suka aja kayak Jakarta Uncensored tuh konsepnya emang exposing youth gitu loh. Kayak exposing apa yang mungkin menurut orang tabu. Atau pura-pura nggak tahu kali, pura-pura nggak tahu kayak gitu-gitu. Kayak mau sampai kapan sih kayak pura-pura nggak tahu ya nggak sih? Iya benar-benar. Nah, ada ketakutan nggak sih pada saat mau running di project itu? Ketakutan apa?
ntar orang tua yang lain atau ntar teman-teman gue malah terinspirasi gue ngelakuin gini-gini apa segala macam gitu. Apa terserah, yang penting itu kenyataan yang Talitha lagi lewatin sekarang, lagi jalan ya maksudnya. Nggak ada kalau dari omongan orang aku nggak takut sama sekali ya, karena kan semua orang bisa beropini. Kalau takut diikutin sama orang dari lifestyle kitanya, Iya. lebih ke dari awal kita udah disclaimer sih, ini cerita kita, bukan kita ngajarin, bukan gimana. Kalau misalkan ya lu punya otak ya lu nggak ngikutin gitu loh. Iya, karena Lu tahu mana yang bagus mana yang enggak. Iya, karena itu tujuannya bukan untuk menghalalkan kan istilahnya. Nih, soalnya yang menarik itu ya Talitha ya, FWB, FWB, Friends with Benefits. Terus ONS lah ya kan, One Night Stand. Gue liat muka Talitha gini, Aku yang cenat-cenut bayanginnya. Ini Talitha bisa ceritain sedikit gak sih seputar perbedaan FWB, Friends with Benefits, terus kenapa pengen banget ngebahas si Friends with Benefits itu? Emang kamu sendiri merasakan hal yang menarikkah atau pernah dirugikankah dengan FWB itu? Kesannya aku ahli FWB banget ya, Kan padahal pengalaman hatinya lembek kamu, sebenarnya. Padahal rintoy dia ya, artinya lunak kayak bandeng. Kenapa, Gimana? kenapa? Soal si FWB, kamu pernah pengalaman Kalau FWB dirugikan atau malah seru-seru aja? dua-duanya sih. Oke, kita cerita yang Dirugikan, seru dulu deh, yang seru-seru. Di umur berapa kamu ngelewatin itu? Kayak dari SMA deh FWB. Kamu yang meng-FWB kan atau di-FWB kan? Dua-duanya. Wow. Iya, tapi dulu masih yang kayak baper-baper gitu, masih yang kayak aduh, kok jadi gue yang baper ya kayak Misalnya gitu-gitu. gimana sih waktu itu, cerita dong pengalaman kamu waktu Karena, FWB itu awalnya? Jadi kalau awal-awal tuh emang ya karena emang nggak pengen pacaran aja, karena kan Ini SMA nih. entah baru putus atau emang kayak zaman dulu kan masih ada yang kayak sosok edgy, aduh gue percaya pacaran kayak Iya, gitu iya. kan. Atau nah dari situ sih awalnya, tapi karena dulu kan masih awal-awal tahu tentang FWB, makanya jadi kayak akunya yang malah kebawa, yang kayak ih kok gue baper sih, ih kok gue di ghosting ya, kok dia kayaknya butuh Memang gue. benefitnya kamu ke si cowok itu apa? Sebenarnya Tadinya cuma ngisi kekosongan aja kah awalnya? iya, tapi kan banyak orang-orang, perspektif orang beda-beda ya. Ada yang bilang FWB itu benefitnya seks. Tapi ya nggak salah juga sih. Cuman kalau misalkan di aku benefitnya bisa yang lain, bisa kayak emotional support, bisa kayak gitu-gitu. Saat itu tapi kamu sudah melakukannya? Udah. Udah. Tapi aku nggak pernah one night stand. Nggak apa-apa. Iya, oke. It's okay. Sebagai mama aku kan lagi ngatur nafas. Iya. Oke. Benefit yang kamu ambil atau kamu rasakan saat itu adalah seks yang pasti sama si pasanganmu itu. Selain itu ada lagi ya? Itu iya, tapi nggak semuanya seksi. Malah ada yang kayak emang cuma emotional support aja. Dalam Nggak seks arti sama sekali. misalnya gimana? Kayak misalkan sebenarnya nemenin kesepian aja sih, saling nemenin. Supaya status nggak kosong-kosong amat. Iya, supaya nggak kosong-kosong banget. Tapi akhirnya kamu jadi ujungnya baper. Dulu iya. Iya. Terus kalau sebaliknya, si kamu yang di FWB-in, iya kan? Dia yang meng-FWB-kan kamu, apa tetap ujungnya di seks juga? Berujung itu terus nggak sih? Kalau cowok pasti kayaknya ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari seks deh kayaknya ya. Iya. Cuman kan balik lagi ke akunya kayak mengiyakan atau enggak. Kalau akunya nggak mengiyakan ya udah ngelup di situ aja. Jadi kayak udah ya kayak udah, temen ngisi kekosongan aja. Oke. Nah, pernah rugi nggak melewati atau ngejalanin si FWB itu? Pernah rugi pas awal-awal, masih aku ngerasa masih kayak naif banget gitu loh. Jadi aku ngerasanya kayak ruginya lebih di bapernya sih. Lebih di bapernya. Bawa hati ya? Bawa hati. Si kakak ini ke bawah hati. Karena kan kalau FWB nggak pernah ada yang kayak perjanjian dari awal tuh kan nggak pernah ada, soalnya kayak rada aneh deh kalau kayak. Jadi nggak pernah ada yang declare kan? Nggak Iya, pernah. nggak pernah. Gue ya pacaran apa Iya, nggak ada kayaknya kayak gitu. orang bisa observe deh dari situasinya, dari cara bisa responnya, baca. bisa baca. Merasa dirugikan jadi dari sisi hati ya sebetulnya ya. Sebenarnya nggak, emang aku sih yang kayak bukan dirugikan sih, emang akunya aja yang lebih ke salah akunya aja yang terlalu baper. Akhirnya ngatur itu gimana? Karena udah kebiasa mungkin ya. Karena udah kebiasa. Ya ampun ya anak. Jadi tapi nggak semuanya seks Kak. Iya tapi. Iya, kayak ada seksi antar, seksi jemput, Oh seksi. iya. Seksi. Pinter ya. Iya. Nggak melulu harus ada seks tapi ya begitu. Tapi pada saat kamu melakukan si seks itu ya gitu ya. Kan itu pasti atas keinginan dua belah pihak. Menyesal nggak sih? Pernah nggak nyeselin itu? Enggak sih, karena kan konsent, keinginan dua belah pihak. Gitu.
Iya, makanya lu disuruh sholat sama ibu lu ya. Iya, bener-bener. Oke, nah nggak pernah ke bawah hati, pernah ke bawah hati Pernah. tapi nggak pernah berlarut-larut gitu ya? Enggak. Oke, berlanjut sampai sekarang, itu kan berarti SMA, kamu sekarang udah 26 kan, berarti udah lama banget. Sampai sekarang masih, Sampai sekarang masih. soalnya semua anak kayak ngebahas FWB itu kayaknya sebuah hal yang sangat biasa gitu. Iya. Ada hal yang menarik ya dari FWB itu menurut kamu? Selain cuma buat nemenin status nggak sendirian. Sebenarnya yang menariknya karena nggak ribet sih. Kan kita nggak ada kewajiban buat kayak Endingnya berarti udah sendiri-sendiri aja gitu. Kalau dia udah Iya. nggak respon, ya udah nggak usah dibahas lagi gitu. Iya, kayak gitu. Nggak usah dan nggak perlu kayak ngejelasin kenapa gue hilang gitu loh. Kayak udah. Oh jadi, nah kalau aku hidup di zaman ini ya mungkin nggak usah emosi marah-marah. Kan kita kan udah deket banget, kok lo tega banget sama gue. Tanggung jawab nggak ya? Lo jawab nggak sih gila lo lihat gak, what did you do to me? Oh iya dulu. Sekarang sih udah dianggap hal yang biasa. Nah kalau hal yang kayak gini gitu ya, jadi buat kamu melakukan seks di luar nikah oke-oke aja menurut seorang Thalita ya? Oke-oke aja sih. Dengan segala pertanggungjawaban apapun gitu. Kalaupun Iya. yang terjadi di adik kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kadang dia suka cerita kok ke aku kayak, gue mau cewek ini nih kayak gitu. Terus kayak, ya lo udah tahu belum backgroundnya dia gimana? Dia track recordnya sama siapa aja, jangan lo asal-asal. Iya. Jadi kalaupun misalnya si FWB atau Friends with Benefits ini berujung seks, menurut Thalita bukan dihalalkan, tapi ya udah kalau emang mau ngejalanin jalin aja. Dan ini kamu cerita ke mama nggak? Cerita. Apa respon mama? Kayak ya udah yang penting tahu jaga kesehatan bagian intimnya aja Oke. sama ya jangan sampai bunting gitu. Iya, ya dalam arti kata toh yang penting Tanggung jawab. tanggung jawab dan kamu udah bisa bercerita ya sama mama ya. Semenjak udah kejadian perjalanan kamu untuk bisa treatment dan lain Iya. sebagainya. Wow, oke. Terus kalau orang mau, ini kan aku awam ya, aku baru datang dari gunung gitu kan, nggak tahu. Kalau mau melakukan FWB itu dibahas nggak sih? Kamu nanya nggak sama, ini gue lagi deket nih masih cowok ini nih gitu. Terus kok kelihatannya kayaknya kita sefrekuensi nih. Itu ada obrolan dulu nggak atau apa Kayaknya gimana? kalau itulah coba dibahas aneh coba deh kakak misalkan Iya, heeh. mau FWB gitu. Aduh nggak bisa kakak ngebayangin ya, aduh coba lagi salah gue. Iya, benar-benar. Kayak Jadi aneh gak sih kita FWB ya gitu kan kayak aneh. enek ya langsung ya. Kayak apa sih gitu. Jadi udah bisa alert aja dengan situasi. Iya. Oh ini kayaknya dia mau jalan bareng sama gue. Iya, karena kalau emang nggak serius pasti kelihatan. Kalau emang dari awal kayak cuma pengen main-main aja kelihatan pasti. Pernah enek nggak dengan situasi hubungan FWB itu? Sampai akhirnya yang ghosting kamu? Pernah kalau misalkan cowoknya udah mulai kayak kok belum pulang kayak gitu kayak lo siapa ya gitu. Justru kalau FWB ini kalau udah mulai ada perhatian muntah ya. Kalau aku ya beda-beda mungkin setiap orang. Iya, Kalau ini aku sih- ceritanya Thalita ya, bukan berarti harus FWB, tapi ya para orang tua sih menurut aku perlu tahu juga situasi anak sekarang. Iya. Oke. Nah, jadi kalau pengalaman ceritanya Thalita bahwa sebetulnya bisa aja kamu yang enek karena Bisa. dari si cowok ini udah berlebih gitu ya istilahnya. Aku juga cowok pernah anak sama aku gara-gara aku kayak baru putus. Terus aku kan kayak udah lupa gitu gimana cara kayak FWB ini. Karena aku kan pacaran lumayan lama waktu itu. Terus akhirnya tuh cowok yang jadinya kayak enak gara-gara aku nanya mulu di mana tiap hari. Terus aku kayak aduh iya gue agresif banget ya. Kayak udah akhirnya aku hilang. Udah lu nggak cari lagi gitu? Enggak. Udah terbiasa. Tapi masih temenan. Masih temenan sampai sekarang. Oke. Bentar ya aku jadi bingung mau nanya apa ya. Ya tapi itu ya yang terjadi di saat ini ya barangkali ya. Dan Thalita ini aku nanya, let's say mama ya gitu. Misalnya saat itu mama tahu kamu udah sering melakukan ini gitu ya. Ya dengan berujung seks gitu ya. Yang kamu harapkan dari mamamu apa? Marah? Kalau mama marah kamu akan bersikap seperti apa? Kamu dilarang kamu ini, pokoknya ada emosi yang keluar dari mama, apa yang kamu rasain? Nggak pernah ada emosi keluar dari mama sih kalau soal itu. Karena mungkin mama udah ngikut yang lebih modern juga kali ya. Jadi kayak emang dari awal mama selalu bilang kayak kalau nyoba-nyoba seks pakai kondom kayak gini-gini udah ada sex educationnya tipis-tipis. Tapi nggak karena di sini masih tabu jadi nggak. Iya, nggak open untuk. Kita juga agak canggung buat ngomongnya. Tapi kamu sendiri pengennya
bisa se-open itu nggak sih? Apa memang sudah se-open itu ngomong sama mama ya? Udah se-open itu, tapi nggak yang sedetail itu juga. Cuma Oke, karena mungkin dianggap mama kamu udah cukup bisa tanggung jawab dengan apa yang kamu lakuin ya. Oke, dan sampai sekarang masih nih si FWB itu berjalan? Masih. Sebenarnya istilah kata FWB itu munculnya pada saat kapan sih? Apa yang kamu bisa mengenal istilah friends with benefit itu Talitha bisa tahu istilah itu dari? Aku juga nggak tahu, Kak. Aku kayak ngikut-ngikut sekitar aja kayak FWB apa yang lagi nih, common gitu. mungkin itu kali ya. Iya, kayak Oke. pas SMA deh aku taunya. Biasanya kalau FWB itu dilakukan sama satu orang atau bisa lebih? Maksudnya dalam waktu bersamaan. Iya. Sekarang aku Gue jalan sama si ini, gue sama si iya, ini. aku ada 4-5 lah. Tapi nggak semuanya, nggak semuanya Iya. seks kayak balik lagi nggak semuanya seks. Iya, Kayak iya. satu doang, sisanya kayak Iya. nemenin sleepy call gitu. Oh, literally ya, which Literally, is, which is literally, sleepy sleepy call. call gitu. Wow, iya. Jadi istilah friends with benefits memang tidak melulu harus berujung seks, even though kamu melakukan itu dan itu tidak semua gitu. Dan bermasalah kalau udah urusan baper aja ya, sama udah perhatian lebih. Pernah jadi pacaran nggak dari FWB itu? Ada nggak? Jadi pacaran. Kayaknya belum ada deh. Susah sih Kak bedainnya, soalnya kan karena nggak pernah ada omongan. Jadi mungkin aja mantan-mantan aku dulu yang awalnya emang niatnya FWB doang, tiba-tiba jadi pacar. Jadi aku kurang merhatiin juga. Kamu sendiri nggak pernah? Belum ada yang? Kalau dari akunya yang Iya. niat awalnya FWB, sempat sekali yang niat awalnya FWB. Tapi tiba-tiba baper, dia juga suka, udah pacaran. Lama pacarannya? 2,5 tahun. Oh oke, akhirnya selesai juga. Oke. Menyenangkan ya dengan situasi seperti itu? Iya, nggak ribet soalnya. Nggak ribet ya? Oke, kalau ribet tinggal gitu kan ya? Iya. Oke. Lalu kan sekarang istilah-istilah lagi familiar dan lagi bukan familiar ya, tapi lagi kayaknya kedengeran banget nih di anak-anak sekarang. Istilah ons. Kalau ibu-ibu kan beli gula berapa ons bu, gitu ya. Ibu beli terigu seons deh bu, gitu kan ya. Minyak nggak bisa ons-onan, lagi nggak ada minyak sekarang. Nah ons ini sekarang ada istilah baru lagi nih, kakak-kakak yang ada di sana, sobat Vidivisi. One night stand. Nggak nuduh ya, nggak ada pasti sana gitu. Aku juga udah pernah kali gitu kali ya. Nah itu pernah dilakukan juga sama kamu? Kalau aku one night stand nggak pernah. Karena? Karena Kan one night stand istilahnya, jadi kalau menurut pengertian kamu one night stand apa? one night stand tuh kayak lebih ke yang baru kenal deh kayaknya. Langsung sikat gitu ya? Iya, baru kenal terus habis itu udah kayak baik gitu. Aku nggak pernah sih soalnya. Kenapa? Kayak nggak tahu, kayak aku nggak tahu dia siapa. Aku nggak tahu dia kemana aja. Oh, jadi kalau Talitha punya kenalan baru cowok gitu, nggak bisa di saat itu langsung bisa Nggak. lebih Kayak- dalam gitu nggak ya? Enggak, pasti kayak ketemu 2 kali, 3 kali dulu. Jadi Gak kamu bisa kayak di saat itu langsung kayak ayo pulang sama gue ya kali. ada yang pernah ngajak gitu? Kayaknya enggak deh. Enggak pernah. Karena emang Talitha Kalau udah cowok- jaga untuk nggak mau ke situ kali. Iya. Emang seorang Talitha perlu banget untuk tahu ini cowok ini siapa. Iya, kalau misalkan aku dikenalin sama temen aku pun aku kayak udah nanya dulu ke temen aku dia siapa aja mantannya, dia orang kayak gimana. Iya. Dia sana sini enggak kayak gitu-gitu loh. Jadi enggak, sebenarnya kalau FWB pun juga enggak asal comot gitu. Jadi buat Talitha akan lebih enteng untuk bikin satu hubungan di FWB itu aja dibanding one night stand ya. Iya. Oke. Karena kalau one night stand harus ganti-ganti mulu gak sih? Kalau FWB kan kayak bisa di-maintain berapa lama tergantung. FWB selalu pakai hati nggak sih? Nah, atau ada rasa suka dulu nggak sih kalau kamu? Pasti ada rasa suka dulu sih, pasti ada adore-nya dulu. Makanya kamu perlu beberapa kali untuk tahu, untuk ketemu, baru bisa. Kalaupun kamu istilahnya kamu mau melakukan seks kan, setelah kamu udah kenal si cowok ini kan. Pasti ada suka dulu. Karena kalau misalkan cuma dari tampang doang mah kayak ya udah aja gak sih, kayak cuma tampang ganteng doang. Tahu kan istilah seks di saat kamu ini kan dengan pengalaman kamu, yang penting gue seks aman pakai kondom gitu kan. Nggak ada ketakutan yang lain misalnya seks di luar nikah, hamil di luar nikah dan sebagainya gitu saat itu. Ada sih, pasti ada ketakutan kayak gitu. Cuman untungnya belum pernah terjadi sampai kayak Sampai gitu. kebobolan ya. Oke, jadi apa yang bisa kamu share buat
Sobat Vidivisi seputar istilah FWB, istilah ONS dan lain sebagainya. Itu lebih kepada hubungan dengan orang-orang baru atau dari pengalaman Talitha yang bisa kamu share? Kalau beda-beda sih kalau dari aku. Iya. Orang baru, sebenarnya orang baru, tapi orang barunya juga yang nggak jauh-jauh banget, yang masih circle-nya sama gitu loh kalau di aku. Gitu biasanya sih Yang kalau mana nih FWB kan? Iya, tapi harus based on teman dulu nggak atau nggak teman juga nggak masalah? maksudnya kenalan dari teman, Udah friend kenalan of a dari friend teman, gitu. iya, Iya, kalau aku iya. Oh oke. Kalau aku ya, jadi kayak misalkan kayak dari dating apps itu aku nggak pernah, soalnya nggak main dating apps. Oh, Kayak aneh aja kalau aku. Jadi bukan dari out of nowhere, Enggak. terus kenal, terus FWB enggak. Karena kalau pengalamannya Talitha, semua itu terjadi karena memang dari pertemanan dulu. Friend of a friend. Friend of a friend. Oh oke. Terus kalau ons itu kamu nggak pernah kamu lewatin. Enggak. Oke. Terus yang jadi intinya di YouTube kamu yang mau kamu angkat udah seputar sharing pengalaman kamu aja ya? Sebenarnya banyak sih waktu itu yang aku angkat, bukan pengalaman aku doang, tapi yang ada pengalaman yang biasanya bakal pasti dilewatin sama anak di Jakarta. Oh oke. Pernah dapat respon yang nggak asik nggak dari orang-orang lain? Ada sih kayak ya ngomong-ngomong soal kayak apaan sih nih ngomongin selangkangan bla 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 segala macam, kayak wah inget Tuhan. Emang apa aja sih Kak yang dibahas Kak? Iya dulu kan awal-awal Jakarta Uncensored ngomonginnya seputar betul. libido, selangkangan. Iya, Nah sekarang kan udah lebih luas lagi. Banyak tuh yang beberapa aku lihat kayak gitu, yang kayak apaan sih nggak inget Tuhan apa bla 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 segala macam. Tapi kita nggak pernah balas. Biasanya yang balas orang lain, kayak salah lapak boy gitu. Aduh, gue sesek napas kayak gini. Oh oke baik. Talitha, yang bisa kamu share atau mungkin mau menyampaikan sesuatu sama Sobat Vidivisi buat teman-teman yang saat ini lagi mau coba-coba FWB gitu kan, kamu mau kasih apa? Mau menyampaikan apa? Bukan berarti Talitha mengizinkan dan ngasih tahu buat lo harus gini-gini ya. Mungkin ada yang penonton kita yang seumur-umuran kita, ya kan? Apa ya? Kalau mau FWB ya lu nggak usah pakai hati atau apa, atau nggak melulu harus seks. Iya, ya nggak kan? perlu harus seks. Terus kayak, ya kalau itu sih soal perspektif ya, aku nggak bisa iniin juga. Cuman kalau misalkan seputar seks pun, lebih baik juga dipilih-pilih, jangan main asal comot Iya, aja. iya. Terus kalau misalkan dapetnya dari dating apps juga lebih baik juga ngobrol dulu, ketemu beberapa kali. Oke, karena itu penting ya kalau buat kamu ya. Iya. Terus juga cari cowoknya tuh yang nggak kiss and tell. Apa tuh kiss and tell? Mama pengen tahu. Jadi gini mah, gitu. Iya. Sebenernya rambutnya sama sama mamaku persis, iya. soalnya jadi gini mah. Oh iya boleh nak. Aduh. Iya, gimana? Kiss and tell tuh gimana nak? Cowok, sebenernya kiss and tell tuh jadi kayak yang lo seks atau kayak pergi, tapi lo ngomong ke orang lain, atau bahkan ngomongnya tuh lebih kayak iya gue udah sampai ngeus nih sama nih cewek, iya. padahal cuma kayak ciuman doang kayak gitu-gitu. Oh, Cowok-cowok yang mulut ember. lebay. Iya. Oh, kiss and tell Kiss kan and tell. bilangnya. Aduh, gue gak maju-maju sih. Kiss and tell, gila. Kiss and Allah. tell. Iya. Jadi lebih dari yang sebenarnya bluffing ya sebenarnya ya. Oh, oke. Wah, ini sebetulnya menyenangkan ya ngobrol dengan Talitha. Kenapa? Karena aku ngerasa jadi Talitha tuh nganggap aku jadi kayak as a close friend juga ya, bisa bercerita, dan ini juga ngebuka mata aku sebagai mama ya bahwa tidak berarti bahwa ini menjadi sebuah contoh gitu ya. Talitha cuma bercerita dari pengalamannya Talitha, dan satu hal yang bisa aku ambil dari obrolannya adalah perlu sih buat kita ngobrol sama anak-anak kita gitu. Aku ngeliatnya gitu, dan mereka cuma butuh cerita kok, dan kalaupun kita marah daripada dia lari atau mereka lari kemana-mana, ya kita ngikutin situasi yang ada. Anak-anak ini kan kayaknya nggak seneng buat kebanyakan dinasehatin, kebanyakan terlalu didikte gitu ya. Tidak membuat mereka menuju ke sana duluan gitu, tapi kalaupun kita sudah bisa membangun sebuah kedekatan dari awal, itu akan jauh lebih baik. Dan aku tuh bersyukur banget bahwa hari ini adalah kali pertama aku ketemu sama Talitha. Dia bisa bercerita apa adanya aja gitu. Tadi juga sebelum syuting kita ngobrol banyak gitu. Amazed lihat tatonya yang banyak, terus aku bilang nih pasti ada sesuatu bikin dia pengen bisa koleksi tato segini banyaknya. Menyenangkan aja buat aku cerita-cerita seputarnya. Jadi Sobat Vidivisi jangan merasa bahwa gila sih ini malah ngajarin, kagak, lu jangan ngaco. Apa tadi bilangnya?
aku tadi lupa istilah Talita. Pokoknya istilahnya ini cuman sekedar sharing pengalaman apa yang dialami sama Talita, dan mungkin untuk para orang tua kita bisa punya hubungannya lebih baik lagi sih sama anak-anak dengan bercerita gini, meskipun kita shock ya, tapi paling tahu ternyata situasinya udah seperti sekarang ini kok. Tinggal bekali dengan cara yang memang dirimu inginkan aja sama anak-anak kita. Gitu. Terus jadi kesibukan kamu sekarang selain YouTube, terus udah kerja Aku kerja di Jakarta Uncensored, aku produser di Jakarta sebagai Uncensored. produser juga, jadi aku akan lebih banyak menjalin hubungan dengan lu liat anak gue nggak di sini. Ya, oke. Jadi Terus, intel. jadi intel. Terus jadi apa keinginan kamu buat di kemudian hari next, apa ada cita-cita lain nggak yang pengen kamu realisasikan dalam waktu? Pengen beli rumah. Apa yang beli rumah? Iya. Oke. Kamu udah support diri sendiri? Masih disupport orang tua mama? Masih sedikit, tapi udah dikurangin sama biar kita belajar Bisa tanggung jawab mandiri. ya. Oh, oke. Senang menjadi seorang Talita yang sudah berubah dalam arti kata belajar dari pengalaman hidup, dan ini bisa menjadikan dia contoh yang baik juga buat adik-adik dan keluarga yang lainnya. Terima kasih ya Talita ya udah boleh ngobrol dan cerita di sini. Sama-sama. Dan jangan lupa punya cerita yang lain, tenang. Saya punya banyak teman perempuan yang bisa bercerita di sini di Perempuan Punya Cerita. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe di Vidi Visi Celeb. Oke, literally witches. Thank you Talita. Aku mau foto sama kamu ah.